malamnya tiga hari kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya kami hormati Bapak Ketua RT 16 serta perangkatnya. Kami hormati Bapak Imam, Dewan Syarat, Bapak masyarakat, Bapak-bapak yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah kita semua yang hadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita memasuki malam yang ke-22 di bulan Syaban. Itu dalam beberapa hari lagi, 8 hari lagi kurang lebih kita memasuki bulan suci Ramadan. Maka langkah baiknya jika kita mempersiapkan diri untuk memasuki atau menyambut bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW merupakan syahrul mubarak, syahrul azim, bulan yang diberkahi, bulan yang agung. Bulan yang agung, kalau kita memaknai agung ini susah pengertiannya. Tidak akan bisa dituliskan dengan kata-kata. Maka apa yang mesti kita siapkan? Yang pertama, karena disebut bulan suci, maka lebih baiknya kita mensucikan diri kita terlebih dahulu daripada dosa-dosa kita, kesalahan kita, terutama kesalahan kita terhadap sesama muslim, sesama manusia. Kalaulah dengan Allah Subhanahu wa taala kesalahan kita insyaallah dihapuskan dengan taubat kita. Tapi kalau sesama muslim, maka kita sama-sama saling memaafkan, saling membebaskan daripada dosa dan kesalahan. Artinya tidak ada lagi dusta di antara kita, tidak ada lagi marah, tidak ada lagi dengki. Maka kita bersihkan. Yang kedua, sama-sama kita mengingat kembali daripada ilmu tentang puasa Ramadan. Karena sejatinya amal yang dikerjakan tanpa ilmunya maka ma'budatun la tuqbalu, ditolak, tidak akan diterima. Berbicara tentang puasa Ramadan, puasa menurut bahasa itu menahan. Setiap apa yang kita tahan itu namanya puasa. Nahan lapar, nahan minum, nahan tidak megang HP, itu puasa. Nahan jalan-jalan, puasa juga. Kemudian yang puasa menurut syara menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Dari mulai terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Kemudian siapa yang wajib puasa Ramadan itu? Yang pertama al-Islamu, orang yang beragama Islam. Yang kedua at-taklifu, orang yang mukallaf. Mukallaf ini balik dan berakal. Nabi Muhammad bersabda, Rufi al-Qolami an salasatin, diangkat kolam dari 3 golongan. Yang pertama anil majnunil maglubi ala aklihi, yaitu orang yang gila atau hilang akal sehingga dia sembuh atau berakal kembali, sehat akalnya. Yang kedua wa'anil naimi, dari orang yang tidur sehingga dia terbangun. Wa'anis sobi hatta yahtalam, dari anak kecil sehingga ia menjadi balik. Maka balik dan berakal menjadi syarat wajib puasa Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah
itofun artinya mampu atau kuat berpuasa, tidak sakit. Rukhisa li syaihil kabir, diringankan bagi orang yang sudah tua, renta, yang sudah tidak mampu berpuasa, dan diganti dengan memberi makan bagi setiap satu orang satu miskin, itu satu mud satu harinya. Bagi orang yang tidak diharapkan lagi kekuatannya untuk mengerjakan puasa. Yang keempat, orang yang sehat, sesuai dengan firman Allah, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Kemudian orang yang berada di tempat tinggal, artinya tidak sedang bepergian jauh, tidak sedang keluar kota, minimal jarak yaitu bisa menggabung sholat atau mengqasar sholat. Jadi syarat yang wajib puasa itu yang pertama orang Islam, yang kedua mukallaf, yang ketiga mampu atau kuat, yang keempat sehat, dan yang kelima berada di tempat tinggal. Itu orang-orang yang terkena hukum wajib melaksanakan puasa Ramadan. Kemudian rukun puasa yaitu ada 3. Yang pertama niat pada waktu malam setiap hari pada puasa fardu. Niat nawaitu shoma godin an adai pada syahri Ramadana hadis sanadillah ta'ala. Bagaimana kalau lupa niat? Lupa niat ini rugi. Yang pertama ruginya harus tetap puasa. Yang kedua tidak masuk hitungan, puasanya harus diganti. Maka itu rugi yang serugi-rugi kalau lupa niat. Puasanya tetap wajib, tapi tidak masuk hitungan, harus diganti di hari-hari yang selainnya. Kemudian yang kedua, meninggalkan atau menjauhi dari hal-hal yang membatalkan puasa. Apa yang membatalkan puasa? Yang pertama, memasukkan segala sesuatu dengan sengaja terhadap lubang yang 5. Lubang mulut, hidung, telinga, lubang kubul, dan lubang dubur. Apapun yang dimasukkan ke situ secara sengaja maka membatalkan puasa. Kemudian yang kedua yang membatalkan puasa adalah ar-ridatu atau murtad, keluar daripada agama Islam. Yang ketiga haid, yang keempat nifas, yang kelima melahirkan, yang keenam hilang akal. Tiba-tiba lagi puasa gila, hilang akalnya, maka puasanya menjadi batal. Walaupun sebentar gilanya, 5 menit 4 menit. Beda antara gila dan hilang akal dan hilang ingatan. Kalau hilang ingatan itu bisa jadi karena pingsan. Kalau pingsan tidak membatalkan puasa selama pingsannya tidak seharian penuh. Kalau seharian penuh maka tidak termasuk daripada puasa. Kemudian yang membatalkan puasa yaitu muntah disengaja. Bisa karena kerja atau karena main bola, karena mencolok-colok tenggorokan, kurang kerjaan gitu kan. Maka itu membatalkan yang namanya puasa. Maka kalau bisa yang puasa ini kerja beratnya diringan-ringankan dulu supaya kuat puasanya. Kemudian yang membatalkan puasa lagi yaitu bersenggama di siang hari. Kalau malam hari tidak membatalkan karena tidak puasa kalau malam. Bersenggama walaupun tidak sampai keluar sperma. Dan yang membatalkan puasa keluar sperma walaupun tidak bersenggama. Itu 9 hal
yang membatalkan yang namanya puasa. Kemudian kalau orang-orang yang diwajibkan berbuka atau berbuka puasa, yang pertama adalah orang yang atau wanita yang haid, bahkan menjadi haram ketika dia memaksakan untuk berpuasa. Ada yang boleh berbuka, yaitu orang yang sakit, orang yang sedang bepergian jauh, atau kemudian orang yang tua, yang sangat tua, yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk mengerjakan puasa. Kemudian tidak terkena hukum. Siapa yang tidak terkena hukum? Yaitu orang gila. Maka orang gila ini boleh tidak berpuasa. Kemudian haram berbuka kepada orang yang mengakhirkan qada sehingga waktu sempit karena hampir datang waktu bulan puasa selanjutnya. Kalau kita punya qada tahun lalu misalkan 7 hari lagi, ini sekarang 7 hari lagi misalkan, maka kita yang 7 hari ini menjadi haram untuk berbuka puasa karena waktunya hampir mepet, sudah keburu dan lagi datang puasa. Maka bagi kita yang masih punya kodok, yang masih punya hutang puasa tahun lalu, maka ini masih ada waktu, kesempatan beberapa hari lagi. Maka kalau kita tidak puasa, maka itu termasuk dalam golongan orang yang haram untuk berbuka puasanya. Itulah yang dapat kita simak pada malam hari ini. Insyaallah kalau lebih panjangnya kita akan bahas di pengajian subuh Sabtu di masjid. Mudah-mudahan kita semua bisa hadir di masjid setiap subuh Sabtu. Kita tutup dengan doa subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa tetap ngopi, tapi nggak kan dulu.